Jadi pada saat itu Abraham sudah dikatakan cukup tua umurnya dan mustahil untuk bisa memberikan keturunan. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Bang Kepo Rohani. Dan selamat datang bagi teman-teman yang sudah mengunjungi channel ini. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share videonya. Serta tekan tombol loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi apabila ada video terbaru dari channel Bang Kepo Rohani. Oke teman-teman, video kali ini Bang Kepo akan membahas tentang salah satu tokoh Alkitab yang terkenal dalam Perjanjian Lama. Siapa lagi kalau bukan Abraham? Nah, kali ini Bang Kepo akan membahas tentang siapa Abraham itu dan dari mana dia, serta fakta-fakta apa saja yang ada tentang Abraham. Dan pastikan bahwa teman-teman menonton video ini dari awal sampai akhir agar teman-teman mendapat cerita dengan lengkap. Tokoh Alkitab yang bernama Abraham ini tidak hanya diceritakan di dalam iman Kristen saja atau dalam Alkitab saja. Ada agama-agama lain yang menceritakan tentang Abraham juga dari sudut pandang mereka masing-masing. Tapi kali ini Bang Kepo akan membahas tentang Abraham berdasarkan Alkitab iman Kristen. Abraham dengan nama asli Abram adalah anak dari Terah yang berasal dari keturunan Sem. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mengingat kembali tentang Nuh itu mempunyai anak yang bernama Sem. Nah, Bang Kepo tidak menceritakan secara detail, tapi yang jelas Abraham ini berasal dari keturunan Sem. Abraham mempunyai dua saudara, yaitu Nahor dan Haran. Dia juga memiliki seorang istri yang bernama Sarai atau terkenalnya dengan nama Sarah. Nama Abraham pertama kali dicatat dalam Alkitab ini berdasarkan Lembaga Alkitab Indonesia ya teman-teman, yang terdapat di dalam Kejadian pasal 11 ayat yang ke-26. Di sanalah nama Abraham pertama kali dicantumkan. Lalu fakta-fakta apa saja yang akan Bang Kepo bahas? Fakta pertama, Abraham mengindahkan panggilan Allah. Jadi teman-teman, pada saat itu Abraham yang masih dengan nama Abram masih tinggal bersama dengan saudara-saudaranya atau keluarganya, atau masih tinggal dengan papanya. Itu datanglah firman Tuhan kepada Abram atau Abraham. Firman Tuhan itu berisi tentang bagaimana Allah memerintahkan Abraham untuk meninggalkan negerinya untuk pergi ke negeri yang lain. Nah, negeri yang lain ini teman-teman ternyata belum disebutkan tempatnya. Artinya tidak ada nama yang spesifik yang Allah tunjukkan kepada Abraham untuk Abraham menempati negeri itu. Yang jelas bahwa Abraham harus meninggalkan negeri lamanya dan pergi ke negeri yang lain agar Abraham mendapat berkat-berkat daripada Tuhan. Bahkan dalam firman-Nya Allah berjanji kepada Abraham bahwa Dia akan membuat keturunan Abraham menjadi banyak banget. Nah, artinya Allah sudah menyediakan hal-hal yang terbaik bagi Abraham ketika Abraham mau mendengarkan perintahnya untuk meninggalkan bangsanya. Ketika Allah sudah berfirman kepada Abraham, Allah juga memberikan janji-janji yang pasti kepada Abraham. Tentang apa teman-teman? Tentang keturunannya. Teman, bagi setiap orang yang memberkati Abraham, maka setiap orang itu pun akan diberkati oleh Tuhan. Ini hebatnya ketika Abraham bersama-sama dengan Tuhan. Dan setelah firman itu datang kepada Abraham, tanpa dipikir lama-lama, Abraham langsung berangkat. Dia tidak berangkat sendiri teman-teman. Dia membawa istri, dia membawa Lot keponakannya, serta dia membawa ternak-ternaknya. Bahkan ada beberapa orang yang mengiringi Abraham dalam perjalanannya. Karena tidak mungkin ketika dia membawa ternak-ternaknya, dia mengurus sendiri karena tidak mampu. Dikatakan bahwa ada beberapa orang yang mengikuti Abraham untuk meninggalkan negeri lamanya. Ketika Abraham meninggalkan negerinya pada saat itu, dia sedang berumur 75 tahun. Cukup tua ya, kalau umur sekarang itu sudah jadi kakek-kakek. Abraham beserta dengan orang-orang yang mengikutinya berjalan ke suatu tempat pada saat itu. Dan mereka berhenti di satu tempat yang bernama More, dekat dengan Sikhem. Nah, ketika mereka berhenti, mereka beristirahat di pohon tarbantin, teman-teman. Ketika mereka sudah beristirahat, mereka melanjutkan perjalanan mereka ke Negeb. Itulah fakta pertama tentang Abraham. Fakta kedua, kebohongan Abraham tentang istrinya.
Teman-teman semua, jadi pada saat itu Abraham sedang mengalami kelaparan di negeri yang dia tempati. Karena dia sebagai seorang pemimpin, dia harus berpikir bagaimana orang-orang yang mengikuti dia itu bisa mendapatkan makanan, mereka bisa mendapatkan persediaan kembali agar mereka bisa melanjutkan perjalanan mereka ke suatu tempat yang Allah tunjukkan. Nah, dengan begitu dia berinisiatif untuk pergi ke Mesir. Mungkin saja dia meminta pertolongan ya. Tapi ketika Abraham ingin pergi, dia mengatakan kepada Sarai atau Sarah pada saat itu bahwasanya jangan sampai kamu mengakui kamu sebagai istriku, tapi anggaplah kamu sebagai adikku dan akui itu sebagai kamu boleh dalam perencanaannya Abraham ingin berbohong kepada Firaun bahwasanya Sarai sebagai istrinya itu adalah adiknya. Nah, ketika sampai di sana, mereka disambut oleh para pelayan-pelayan atau para pejabat dari Firaun ini, atau di sini yang disebut dengan para menteri ya. Jadi mereka ini disambut oleh pejabat-pejabat dari Firaun ini. Dan ketika mereka menyambut itu, mereka melihat Sarai istri Abraham, tapi para pejabat ini tidak mengetahui bahwa itu adalah istri Abraham. Dan sebagai pengakuan dari Abraham bahwa itu adalah adiknya. Nah, ketika dia melihat Sarai cantik, dia membawa kepada Firaun. Ketika Firaun melihat Sarah ini, dia tertarik, jatuh hati kepada Sarah, dan dia ingin mengingini Sarah. Tapi pada saat itu Allah mengirimkan tulah kepada Firaun beserta kepada seluruh isi istana. Hal ini menjadi pertanyaan bagi Firaun. Tapi setelah itu firman Tuhan mengatakan bahwa Sarah adalah istri dari Abraham sendiri. Oleh sebab itu Firaun marah dan dia memanggil Abraham. Ketika dia memanggil Abraham, dia mengatakan, "Kenapa kamu mengatakan bahwa Sarah itu adalah adikmu sedangkan dia istrimu? Dan kamu sudah mendatangkan tulah kepadaku dan kepada seisi istanaku." Di situ Firaun marah sih, karena memang sebenarnya kalau Abraham ngaku saja mungkin akan berbeda ceritanya. Karena pada saat itu ketika Firaun mengambil Sarah, dia memberikan upeti kepada Abraham. Jadi otomatis Abraham sudah mendapatkan upah dari Firaun ini. Ya sebenarnya tidak ada yang salah dengan Firaun, karena memang Firaun tidak tahu. Karena berdasarkan persetujuan dari Abraham sendiri, Sarah adalah adiknya. Nah, dalam hal ini Abraham berbohong. Tahu nggak kenapa? Jadi dalam perencanaannya ya teman-teman, dia tidak melibatkan Tuhan. Dia tidak bertanya sama Tuhan. Dia nggak bertanya sama Tuhan. Jadi teman-teman ya, sebagai pengingat kita semua, apapun yang akan kita lakukan sebagai orang yang sudah percaya, mari tanya sama Tuhan. Akan lebih baik hasilnya teman-teman. Setelah itu Firaun berbicara kepada Abraham. Setelah dia berbicara kepada Abraham, dia meminta kepada Abraham untuk meninggalkan negeri Mesir. Karena Firaun takut tulah semakin banyak mendatangi negeri itu. Dan setelah mendapatkan semuanya, Abraham pergi meninggalkan negeri Mesir itu. Nah teman-teman, di sini Bang Kepo ingin menjelaskan kepada kalian bahwa jangan disalahartikan tentang kebohongan Abraham ini. Ingat bahwa Allah tidak pernah membenarkan perbuatan bohong dengan alasan apapun. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Abraham berbohong bukan atas kehendak Tuhan, tapi atas kehendak dirinya sendiri. Dan Allah menyelamatkan Abraham bukan karena kebohongannya, karena memang janji Allah terhadap Abraham ini harus digenapi. Dan di situ teman-teman kita bisa melihat ya perbedaannya, bahwa di sini Allah tidak pernah membenarkan kebohongan. Jadi jangan disalahartikan. Kalau menurut teman-teman, apa yang salah dengan Abraham ini sehingga dia melakukan kebohongan ini? Itulah fakta kedua. Fakta ketiga, Abraham mengalah untuk menang. Nah, jadi teman-teman, pada saat itu Abraham yang sudah memiliki kekayaan yang banyak beserta dengan keponakannya itu Lot. Jadi mereka itu karena tempatnya sempit, jadi mereka harus berusaha mengembangbiakan ternak-ternak mereka. Dengan begitu, orang-orang yang bekerja dengan Abraham maupun dengan Lot ini harus memiliki tempat yang luas
Agar apa? Ya agar ternak-ternak ini dapat berkembang biak dengan baik dan lebih banyak lagi. Tetapi sayang karena tempat itu terlalu sempit dan tidak cukup untuk mereka gunakan. Oleh sebab itu mereka bertengkar. Mungkin bertengkarnya adalah mereka mengakui ini tempat saya. Kubu ini pun atau gembala dari Lot pun begitu, atau gembala dari Abraham pun demikian. Jadi mereka saling bertengkar, beradu mulut, dan mereka akhirnya berkelahi dengan peristiwa itu. Mendengar hal itu, Abraham sebagai pemimpin harus mengambil satu keputusan yang tepat. Lalu dia menawarkan kepada Lot, teman-teman. Dia menawarkannya begini, bahwasanya Lot, kita harus berpisah dan kita tidak bisa sama-sama karena akan menimbulkan banyak pertengkaran lagi kalau kita sama-sama. Oleh sebab itu, kamu harus memilih apakah mau ke barat atau ke timur, atau ya istilahnya ke utara atau selatan. Kalau kamu misalnya ke barat, saya memilih ke timur. Atau misalnya kalau kamu ke selatan, saya memilih ke utara. Tanpa panjang lebar, dia mengiyakan ide dari pamannya yaitu Abraham ini. Lalu ketika pada saat itu dia melayangkan pandangannya kepada lembah Yordan. Nah teman-teman, lembah Yordan pada saat itu yang akan dipilih oleh Lot ini lembah yang sangat baik dan banyak airnya. Jadi kalau tempat itu banyak air artinya ada kehidupan. Nah bahkan dalam firman Tuhan mengatakan bahwa lembah Yordan ini seperti taman Tuhan. Artinya begitu subur, begitu indah, dan begitu enak untuk dipandangi, apalagi untuk didiami, dan mereka akan hidup di sana. Oke lah kalau begitu, bagi Abraham tidak apa-apa, karena dia sudah pegang janji Tuhan. Apa janji Tuhan itu? Bahwa Tuhan akan menyertai dia, Tuhan akan memberkati dia dimanapun dia berada, teman-teman. Jadi ketika Abraham mendengar Lot memilih lembah Yordan, dia melayangkan matanya untuk memilih Kanaan. Ketika dia sudah memilih itu, datanglah firman Tuhan kepada Abraham kembali, bahwasanya Allah menyuruh Abraham untuk melihat dengan matanya. Jadi firman Tuhan pada saat itu mengatakan bahwa pandanglah sekelilingmu, utara, selatan, barat, timur, begitu ya. Pandanglah semua itu, sejauh mana kamu memandang, itulah yang akan menjadi milikmu. Ya bayangin aja, sejauh mata dia memandang, itulah milik Abraham. Begitu hebat ya. Ya pilihan yang tepat bagi Abraham ini, karena memang sebelumnya dia menghindari pertikaian atau permusuhan begitu. Setelah mereka memilih pilihannya, maka berpisahlah mereka pada saat itu dan pergi ke tempat yang mereka lihat masing-masing. Jadi Lot sudah tidak bersama-sama dengan Abraham lagi, dan Abraham beserta dengan istri dan beserta mungkin dengan orang-orang atau ternaknya pada saat itu pergi ke Kanaan. Dan akhirnya mereka tidak bersama-sama lagi. Itulah fakta ketiga dari Abraham. Fakta keempat, Abraham menolong Lot. Nah teman-teman, ketika berjarak waktu yang cukup panjang ini mereka tidak bersama-sama lagi. Lot sudah hidup sendiri, Abraham sudah hidup sendiri. Jadi mereka sudah mempunyai kehidupan masing-masing dan tidak bisa mengabari satu sama lain. Tidak ada alat komunikasi untuk mereka berkomunikasi pada saat itu. Jadi ceritanya Lot ini diserang oleh musuh-musuhnya. Dan pada saat itu datanglah orang yang menceritakan kepada Abraham, menceritakan bahwa Abraham, keponakanmu Lot itu loh akan dibunuh oleh orang. Ketika mendengar orang mengabarkan bahwa Lot dalam bahaya, maka Abraham pada saat itu pergi menolong Lot. Dan berhasillah Abraham mengalahkan raja dari timur itu. Dan Abraham mendapatkan kemenangan. Tidak hanya kemenangan yang Abraham dapatkan, teman-teman. Ternyata dia mendapatkan upah dari peperangan itu. Dia membawa segala jarahan yang dimiliki oleh musuh-musuhnya. Nah, di sini Abraham makin Abraham semakin bertambah hartanya dan dia semakin kaya pada saat itu. Fakta kelima, Abraham di antara percaya dan tidak percaya. Apa maksudnya ini, teman-teman? Antara percaya dan tidak percaya. Jadi pada saat itu, teman-teman, setelah kejadian dia sudah menolong Lot, nah datanglah firman Tuhan kepada Abraham kembali.
Firman Tuhan ini berbeda bukan untuk Abraham pergi atau untuk Abraham berperang atau untuk Abraham memilih segala sesuatu, tidak. Tapi firman Tuhan kali ini datang kepada Abraham mengenai janji Allah kepada Abraham, yaitu tentang keturunannya. Jadi pada saat itu Abraham sudah dikatakan cukup tua umurnya dan mustahil untuk bisa memberikan keturunan. Tetapi Allah berkata lain kepada Abraham, bahwasanya bagi Allah tidak yang mustahil, bahwasanya Allah akan memberikan keturunan sebagai penggenapan janjinya kepada Abraham. Tentu melalui istrinya ya, melalui Sarah. Dalam ketidakpercayaannya itu, Abraham dibawa oleh Allah untuk keluar dari tempat pembicaraan awalnya. Dan Allah memberikan perintah kepada Abraham untuk melihat langit. Melihat langit, lihat apa teman-teman? Lihat bintang, bulan, matahari. Yang paling banyak apa? Ya bintang. Allah memberikan perintah kepada Abraham untuk melihat bintang-bintang yang di langit. Bayangin, jumlah bintang yang di langit itu tak terhitung jumlahnya. Maka Allah berkata bahwa segitulah keturunanmu nanti. Seperti bintang di langit, bahkan seperti pasir di tepi laut. Begitu banyaknya. Tapi hal itu menjadi hal yang mustahil bagi Abraham. Karena apa? Secara manusia ya dia sudah tua. Secara manusia tidak bisa lagi memberikan keturunan. Ya betul bagi Abraham ini. Tapi lagi-lagi yang datang kepada Abraham bukanlah perkataan manusia, tetapi firman Allah. Allah sendiri yang berbicara bahwa Abraham akan memiliki keturunan. Dan hal ini harus diiyakan dan harus digenapi. Dalam kebingungannya, dalam berpikir, dia ingat bahwa yang berbicara ini adalah Tuhan. Oleh sebab itu dia mengambil kesimpulan dengan berani. Dia percaya kepada Allah sekalipun hal itu belum terjadi. Maka firman Tuhan mencatat bahwa hal itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Jadi iman dari Abraham ini diperhitungkan sebagai kebenaran. Iman apa? Iman percaya kepada janji Allah sekalipun belum terjadi. Lalu Sarah istri Abraham memikirkan bahwa bagaimana caranya supaya Abraham ini memiliki keturunan. Dia berpikir bahwa dia pun sudah tidak lagi bisa memberikan keturunan kepada Abraham karena umurnya. Lalu dia berinisiatif nih, Sarah ini. Senang sekali ya, dia mengambil keputusan sendiri. Jadi Sarah ini meminta kepada Hagar, hambanya, untuk tidur dengan Abraham. Dan dia meminta kepada Abraham untuk menjadikan Hagar sebagai istrinya. Agar apa? Agar Abraham ini memiliki keturunan, tapi bukan dari dia, dari Hagar. Nah, di sini sebenarnya teman-teman keputusan Abraham ini terlalu gegabah. Ya mungkin Bang Kepo enak ngomong seperti itu ya. Tapi yang jelas bahwa ketika dia mengingat janji Tuhan, maka dia tidak akan melakukan hal itu. Tapi karena desakan dari istrinya, maka dia melakukan, yaitu mengambil Hagar sebagai istrinya dan mereka tidur. Dan mengandunglah Hagar seorang anak laki-laki yang bernama Ismail nantinya. Dan Abraham menganggap hal itu sebagai keturunan yang dari Allah. Padahal bukan. Yang Allah janjikan adalah dari keturunan Sarah lah yang akan menjadi penerus Abraham nantinya. Abraham pikir sudah benar melakukan semua itu. Ternyata tidak, teman-teman. Setelah dia melakukan hal itu, mengandunglah Hagar. Setelah Hagar mengandung, Hagar meremehkan nyonyanya ini, yaitu Sarah ini, karena dianggap mandul. Maka marahlah Sarah ini. Ketika Hagar melihat Sarah marah, lalu dia melarikan diri. Reaksi dari Abraham melihat hal itu adalah dia mengatakan kepada Sarai, perbuatlah apa yang ingin kau perbuat, karena dia itu memang hambamu. Jadi kamu bebas, istilahnya bebas mau melakukan apa. Jadi ketika Hagar ini melarikan diri, dia didatangi oleh malaikat. Dan malaikat memberikan perintah kepada Hagar untuk kembali ke nyonyanya itu. Dan malaikat pun berjanji kepada Hagar bahwa keturunannya akan banyak. Dan dia akan melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Ismail. Dan Ismail ini memiliki sifat seperti keledai liar. Itulah 5 fakta yang Bang Kepo bahas tentang Abraham. Nanti kita akan melanjutkan fakta-fakta tentang Abraham di part kedua. Ismail ini anak Abraham betul, tapi dari Hagar, hamba dari
istrinya. Jadi pastikan bahwa teman-teman menonton channel ini dengan baik dan sampai selesai agar mendapatkan cerita seutuhnya. Karena cerita Abraham ini belum selesai, teman-teman. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir tadi. Dan pastikan bahwa teman-teman mendukung terus channel ini agar channel ini dapat berkembang dengan baik. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share bagi yang belum. Dan Tuhan Yesus memberkati. Salam Kepo Rohani.